Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik guys, kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 8 yang bernama Kingslayer. Dan juga untuk tema yang dikerjakan oleh kelompok 8 ini adalah top up game yang bernama Lele Store. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Abdul Rahman Muhammad, yang kedua Afwani Huyan, yang ketiga Mahendra Putra, yang keempat Raka Yulis Ikardi, yang kelima Konsa Aditya, yang keenam Sabto Dayahadi Saputra. Baik, dilanjut. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas dari Lele Store. Yang pertama itu adalah key partners. Di sini key partners menjelaskan satu, publisher game yang menyediakan akses ke item atau koin. Yang kedua, penyedia layanan pembayaran. Di sini ada bank, e-wallet, atau fintech. Yang ketiga, influencer atau komunitas gaming untuk promosi. Penyedia hosting dan teknologi untuk mendukung platform digital. Terus yang kedua, dari bisnis model Canva, key activities. Yang pertama, pengelolaan platform digital untuk memastikan kelancaran transaksi. Yang kedua, promosi dan pemasaran di berbagai saluran media sosial. Yang ketiga, pengelolaan hubungan dengan publisher game dan penyedia pembayaran. Yang keempat, pengembangan sistem untuk mendukung transaksi dan layanan yang lebih baik. Untuk seterusnya, value propositions. Yang pertama, proses transaksi cepat dan aman. Yang kedua, harga kompetitif dengan promo atau diskon menarik. Yang ketiga, kemudian dalam berbagai metode pembayaran, ada e-wallet, transfer bank, kartu kredit. Dan yang keempat, dukungan pelanggan 24/7 yang responsif. Baik, yang selanjutnya, customer relationship. Di sini yang pertama, self-service. Platform yang memudahkan pelanggan melakukan top up secara mandiri. Untuk yang kedua, personal assistance, tim dukungan pelanggan yang selalu siap membantu. Yang ketiga, loyalty program, memberikan poin atau hadiah untuk pelanggan setia. Yang selanjutnya, customer segment, gamers individu dari berbagai usia, terutama yang bermain game mobile populer seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan lain-lain. Dan yang kedua, komunitas atau guild game yang membutuhkan layanan top up dalam jumlah besar. Ketiga, pemain casual yang membeli item game secara sesekali. Selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama, biaya pengembangan dan pemeliharaan platform digital. Biaya promosi dan pemasaran. Yang ketiga, biaya operasional termasuk gaji tim teknis dan customer support. Yang keempat, biaya komisi kepada publisher game dan penyedia pembayaran. Yang selanjutnya, key research. Di sini ada sistem teknologi yang stabil dan aman untuk transaksi digital. Kedua, tim teknis dan customer support yang andal. Tiga, jaringan kemitraan dengan publisher game dan penyedia pembayaran. Yang keempat, ada database pelanggan untuk analisis kebutuhan pasar. Yang selanjutnya, channels. Di sini ada platform digital seperti website atau aplikasi Lele Store. Di sini juga ada media sosial, seperti terhubung dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, untuk promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Yang selanjutnya, marketplace online yang bekerja sama dengan Lele Store. Dan yang terakhir dari bisnis model Canva ini adalah revenue streams. Di sini ada penjualan item atau koin dalam game, dan juga biaya layanan, pendapatan dari program afiliasi atau kemitraan dengan publisher game. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah marketing mix Lele Store. Produk utama Lele Store adalah layanan top up gaming yang mencakup diamond coin atau voucher
dan berbagai game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan lainnya. Itu tambahan promosi eksklusif, cashback, dan sistem poin reward untuk pelanggan setia. Untuk keunggulan produk, proses cepat, aman, dan mudah digunakan. Price, strategi pendapatan harga kompetitif. Lale Store menawarkan harga lebih murah atau setara dengan platform lain. Diskon dan promo seperti pada event tertentu seperti hari besar atau peluncuran game baru. Bundling paket top up dengan harga lebih hemat untuk jumlah tertentu. Metode pembayaran fleksibel, mendukung e-wallet, transfer bank, dan metode lainnya tanpa biaya tambahan besar. Place platform digital Lale Store beroperasi sepenuhnya secara online melalui sistem web dan aplikasi mobile. Ketersediaan 2/7, pelanggan dapat melakukan transaksi kapan saja, di mana saja. Aksesibilitas luas, aksesibilitas luas dengan transaksi dari berbagai daerah dengan jaringan pembayaran yang luas. Strategi promosi yang didukung media sosial menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik perhatian komunitas gamers. Influencer marketing bekerja sama dengan streamer atau influencer game untuk meningkatkan brand awareness. Program loyalitas memberikan poin reward untuk setiap transaksi yang bisa ditukar dengan hadiah. Telepon program, pelanggan yang mengajak teman akan mendapatkan bonus top up. Email marketing dan push notif menginformasikan promo terbaru kepada pelanggan. Oke, untuk selanjutnya SWOT dari Lale Store. Yang pertama ada strength, yaitu proses cepat, harga kompetitif, metode pembayaran beragam, dukungan pelanggan 24/7, dan promosi menarik. Yang kedua weakness, yaitu ketergantungan pada platform digital, persaingan ketat, brand awareness rendah, pilihan game terbatas. Yang ketiga opportunities, pertumbuhan industri gaming, kolaborasi dengan publisher game, pengembang teknologi, ekspansi pasar, tren mobile payment. Yang terakhir threat, persaingan agresif, perubahan regulasi, risiko keamanan, ketergantungan pada publisher game, dan fluktuasi ekonomi. Lanjutnya segmentasi, targeting, dan positioning dari Lale Store. Untuk bagi segmentasi yaitu geografis, seluruh Lale Store mencakup seluruh wilayah Indonesia, fokus pada area dengan penetrasi tinggi. Yang kedua demografis, yaitu usia antara 15 sampai 35 tahun dengan mayoritas pemain game online, jenis kelamin pria dan wanita, pendapatan menengah hingga menengah ke atas yang mampu membeli item dalam game. Untuk psikografis, gamer yang aktif bermain game online. Yang kedua, pemain yang suka kompetisi atau mengoleksi item eksklusif dalam game. Behavioral, pelanggan yang sering melakukan pembelian top up. Kedua, gamers yang loyal terhadap game tertentu. Targeting dari Lale Store adalah pemain game mobile, pengguna Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan game sejenis. Komunitas gamer itu komunitas atau guild yang sering membutuhkan top up dalam jumlah besar. Yang ketiga casual gamer, pemain yang hanya sesekali melakukan pembelian tetapi memiliki potensi menjadi pelanggan tetap. Yang terakhir positioning, yaitu layanan top up game yang cepat, aman, dan terjangkau untuk gamers Indonesia. Kedua, fokus pada kecepatan transaksi, kenyamanan pembayaran, dan promosi menarik untuk menjadi pilihan utama gamers. Yang terakhir, memperkuat citra sebagai platform yang mendukung kebutuhan gamers sehari-hari dengan layanan pelanggan yang responsif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan analisa PES atau dari Lale Store. Yang pertama itu dari politik, kebijakan pajak digital dan regulasi perlindungan data pribadi mempengaruhi bisnis. Yang keduanya, stabilitas politik di Indonesia mendukung perkembangan bisnis digital. Kemudian dari ekonomi, pertama, pertumbuhan industri gaming di Indonesia memberikan peluang besar. Yang kedua, fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pelanggan, namun adopsi metode pembayaran digital dimudahkan transaksi. Kemudian ada dari sosial, yang pertama peningkatan jumlah gamers, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, gaya hidup digital yang lebih memilih layanan cepat dan online.
Kemudian dari teknologi, yang pertama kemajuan pembayaran digital mempermudah transaksi. Yang kedua, perkembangan game online dan peningkatan kebutuhan akan layanan top up. Yang ketiga, tantangan keamanan data yang perlu diatasi dengan sistem yang kuat. Yang terakhir, secara keseluruhan Lele Store dapat memanfaatkan peluang dalam industri gaming, tetapi harus tetap memperhatikan faktor regulasi dan keamanan. Badan hukum Lele Store adalah perseroan terbatas. Kelebihannya terdapat tanggung jawab terbatas, artinya pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang di-store. Kemudian mempermudah pengumpulan modal dan berinvestasi dalam perusahaan, dan dapat dipercaya oleh pelanggan dan mitra bisnis. Kekurangannya adalah proses pendirian dan pengelolaan lebih kompleks dan membutuhkan biaya, dan wajib memiliki lebih dari satu pemilik, direksi, dan komisaris. Keuangan Lele Store. Pendapatan Lele Store terdapat dari pendapatan dari top up game sebesar 25 juta ribu rupiah, komisi mitra 5 juta rupiah, penjualan produk lainnya 2 juta, dengan total pendapatan 32 juta. Pengeluaran Lele Store dengan biaya operasional termasuk sewa tempat, gaji sewa tempat sebesar 5 juta rupiah, gaji karyawan 8 juta rupiah, biaya internet dan telekomunikasi 1 juta, biaya perangkat komputer dan server 1.500.000, biaya platform dan transaksi, pembayaran gateway 3 juta rupiah, komisi platform penyedia top up 2 juta rupiah, biaya pemasaran dan promosi termasuk iklan media sosial sebesar 1.500.000 dan diskon promo pelanggan 1 juta, biaya pengembangan teknologi, pengembangan website 2 juta rupiah, dan pemeliharaan sistem 500.000 rupiah, biaya administrasi dan hukum, biaya pendaftaran usaha 1 juta, pajak dan kewajiban lainnya 1 juta, cadangan dana darurat 500.000, dengan total pengeluaran 2.500.000 rupiah, dengan pendapatan laba bersih 4.500.000. Baik, inilah tampilan prototipe Lele Store. Inilah tampilan PUBG Battlegrounds dan top up game termurah terlengkap. Lanjut, di kesimpulan, Lele Store adalah bisnis yang menyediakan layanan top up game untuk berbagai platform game populer. Melalui model bisnis yang tepat, pengelolaan yang efisien, dan penerapan teknologi yang canggih, Lele Store memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri game digital, khususnya dalam layanan pembelian kredit atau mata uang virtual dalam game. Poin utama kesimpulan, peluang pasar industri game terus berkembang pesat, dengan semakin banyaknya pemain yang melakukan top up untuk meningkatkan pengalaman bermain mereka. Hal ini membuka peluang besar bagi Lele Store untuk menyediakan layanan yang cepat dan terpercaya. Model bisnis yang tepat. Dengan pendekatan B2C, Business to Consumer, Lele Store menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan pembelian kredit game. Melalui platform yang user-friendly dan pembayaran yang aman, Lele Store dapat menarik banyak pelanggan yang setia. Pengelolaan keuangan yang baik. Keuangan bisnis ini dapat dikelola dengan baik, mengingat pendapatan yang diperoleh dari berbagai game dan komisi mitra. Pengeluaran harus tetap diawasi, terutama dalam biaya, operasional, dan pemasaran untuk memastikan bisnis tetap menguntungkan. Penerapan teknologi. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, seperti website atau aplikasi yang responsif dan aman, Lele Store dapat menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Integrasi dengan berbagai metode pembayaran juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Pemasaran yang efektif. Menggunakan strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi melalui media sosial dan diskon untuk pelanggan baru, dapat membantu Lele Store untuk menarik lebih banyak pengguna dan memperluas jangkauan pasarnya. Pentingnya umpan balik pelanggan. Untuk terus berkembang, penting bagi Lele Store untuk menerima umpan balik dari pelanggan dan terus memperbaiki layanan dan antarmuka pengguna agar lebih efisien dan mudah digunakan. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat, Lele Store memiliki peluang besar untuk tumbuh dan sukses dalam industri top-up game. Ya, baik. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kelompok 8 yang bernama Kingslayer. Jikalau ada tutur kata yang kurang pas, yang kurang berkenan, ya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga jangan lupa like,
dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.